menolak Israel dalam gelaran Piala Dunia U20 lalu, kini Gubernur Bali Iwayan Koster kembali tegas tolak kedatangan kontingen atlet Israel yang akan bertanding dalam event World Beach Games atau kejuaraan olahraga tepi pantai dunia di Bali pertengahan bulan Agustus nanti. Kita bahas sore hari ini bersama dengan Ketua Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari dan Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Udri. Saya ke Bang Oto dulu. Bang Oto, ini Gubernur Bali Iwayan Koster kembali menolak salah satu negara di event World Beach Games, yakni adalah Israel. Ini gimana? Jadi batal atau enggak nanti kira-kira? Ya, jadi yang saya saksikan itu kan semua melalui media, baik itu media massa maupun media sosial. Tapi komunikasi formal sampai hari ini itu belum ada yang kami terima. Dan saya melihat bahwa perlu diluruskan, sepertinya banyak misinterpretasi dan juga banyak miskomunikasi yang terjadi. Misnya di mana, Bang? Anak World Beach Games sejak awal memang diadakan tanpa pengibaran bendera negara dan juga lagu kebangsaan. Namun itu sudah menjadi kesepakatan dari awal. Yang pertama. Terus kedua, perlu dipahami ini kita jauh lebih besar dari isu ini. Karena Anak World Beach Games merupakan kegiatan multi-event ketiga terbesar di dunia setelah Summer Olympic dan Winter Olympic. Akan dihadiri oleh 205 negara dan juga akan diikuti oleh kurang lebih 130 negara melalui 1.600 atlet plus official kira-kira 3.000 atlet dan official. Nah, ini menjadi momentum penting buat Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa kita sudah di level yang berbeda. Ketika kita menjadi tuan rumah G20 di Bali kemarin dan juga Parlemen 20 di Bali, kita menunjukkan bahwa kita ini negara besar. Gitu. Jangan sampai kita dikerdilkan atau bahkan dikucilkan dari pergaulan dunia hanya karena salah satu. Jadi Tapi kemudian ketika penolakan dari Gubernur Bali Iwayan Koster ini soal salah satu kontingen Israel tidak boleh datang, tidak boleh hadir? Nanti saya komunikasi langsung sama Pak Guru, saya jelaskan. Yang jelas gini, kita harus menghentikan euforia, jangan gaduh. Olahraga itu alat pemersatu, bukan alat pemecah belah bangsa. Justru dengan situasi seperti ini kita semua harus bersatu, gitu, untuk mencari solusi. Kan kalau kita semuanya panas, ya kan, nanti tidak akan ketemu solusinya. Makanya logonya juga logo Bali, ya kan, terus ini juga kipas, karena kita tahu ini pasti olahraganya kan panas, perlu kipas. Nah, Olahraga panas maksudnya? Kan pinggir pantai. Oke, baik. Saya tanyakan ke Ketua Komisi 10 DPR Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda ini lagi-lagi bersurat bahwa kontingen Israel tidak boleh datang. Ini gimana biar tidak sama dengan U20 yang sudah gagal, Pak Saiful? Ya, saya kira begini, kita harus belajar, tidak terkecuali saya kira teman-teman pimpinan daerah, peristiwa yang sangat mengecewakan terjadi kemarin dalam penyelenggaraan Piala Dunia U20 yang kita dicoret oleh FIFA. Pengalaman itu mengajarkan pada kita, yang pertama, pemerintah harus solid, memastikan event ini bisa berjalan dengan baik. Nah, model cara kita untuk tidak tetap solid, pemerintah daerah saya kira tidak perlu bikin statement secara terbuka dulu sebelum duduk bersama dengan para pihak. Nah, karena itu saya menyesalkan statement Pak Koster. Semestinya beliau memahami betul suasananya dulu dari peristiwa kemarin. Saya mendorong supaya Pak Iwayan Koster untuk bisa duduk bersama, koordinasi dengan Mas Okto selaku Ketua NOC kita, dengan Ibu Menlu dan Pak Mas Menteri baru kita, Mas Menpora, Mas Dito, untuk berdiskusi dulu dan memastikan, karena kita sudah ditetapkan sebagai tuan rumah dari World Beach Games ini.
Tapi ketika sudah kepalang tanggung ini karena sudah ngomong kan di depan media massa gitu, Pak Saiful? Ya, saya kira tidak ada salahnya Pak Koster menarik dulu statementnya dan memastikan bahwa apa yang akan diselenggarakan ini sebenarnya sudah memenuhi protokol dari kebijakan politik luar negeri yang tadi disampaikan oleh Mas Otto. Tidak ada pengibaran bendera, tidak ada menyanyikan lagu kebangsaan negara-negara itu dan seterusnya. Artinya kalau dengan dua syarat itu, dengan tidak ada pengibaran bendera ataupun tidak menyanyikan lagu kebangsaan, Bang Okto harusnya tetap boleh ya, memperbolehkan gitu kontingen Israel untuk datang ikut World Beach. Jadi saya ini masih menggunakan baju hitam pasca pembatalan U20. Jadi Komite Olimpiade Indonesia itu masih berkabung sampai hari ini. Dan kita merasakan betul karena kita terlibat langsung. Kalau U20 ini hanya berurusan dengan satu statuta yaitu FIFA. Sedangkan di ANOC World Beach Game kita akan berhadapan dengan 16 statuta, 14 cabang olahraga, statuta ANOC dan statuta IOC. Nah, saya orang yang pernah punya pengalaman pribadi pada saat Indonesia dijatuhkan sanksi oleh satu statuta namanya anti doping yaitu WADA. Indonesia disebut dan dikenakan sanksi selama 1 tahun yang akhirnya alhamdulillah bisa kembali lagi ke kita setelah 3 bulan. Nah, ini bisa dibayangkan kalau kita berhadapan dengan 16 statuta. Padahal hal-hal yang dibahas itu masih belum tuntas. Kita belum berusaha menggali, mencari kira-kira solusi yang terbaik untuk bisa tetap melaksanakan apa yang sudah diamanahkan kepada kita, yang sudah kita tanda tangani kontraknya, sehingga kita terikat di dalam kontrak itu untuk mencarikan solusi supaya ini bisa tetap terlaksana. Kalau misalnya nanti tetap ditolak, gagal artinya dampak paling besarnya apa yang dirasakan? Nah, saya nggak terbayang sama itu karena satu statuta yang kita langgar aja pada saat anti doping itu membuat Indonesia tidak boleh mengibarkan bendera merah putih, tidak boleh mengumandangkan lagu Indonesia Raya, tidak boleh menjadi tuan rumah event-event internasional, bahkan tidak boleh duduk di dalam organisasi-organisasi internasional. Itu hanya melanggar statuta WADA atau anti doping. Nah, bisa dibayangkan kalau itu dilakukan lagi sama kita, gitu. Saya rasa terlalu jauh gitu karena masih banyak jalan. Ini masih banyak jalan untuk mencarikan solusinya. Dan apa yang terjadi hari ini, saya pikir euforia yang kita alami pasca dari pembatalan U20 telah menjadi presiden dan kita semua, maksud kami Komite Olimpiade Indonesia beserta 67 cabang olahraga yang berada di bawah kami, tentunya sepakat bahwa kita punya mimpi besar untuk ikut di Olimpiade atau kegiatan internasional lainnya, tapi juga kita mau menjadi tuan rumah. Kalau satu statuta aja terlanggar, bagaimana dengan 66 statuta yang lain? Gitu. Tidak terbayangkan ya. Yang 67 cabur itu semuanya bermimpi mau jadi kejuaraan dunia ada di Indonesia gitu kan, gitu. Nggak boleh pilih-pilih kita. Olahraga harus tanpa politik dan tanpa diskriminasi. Olahraga tanpa politik dan juga tanpa diskriminasi. Kalau tanggapannya dari teman-teman Komisi 10, Pak Saiful tetap jalan meskipun dengan kontingen Israel dengan beberapa nanti diskusi. Ini sudah kita rencanakan lama, saya kira tetap harus jalan. Karena itu saya mendorong supaya Pak Wayan Koster untuk secepatnya koordinasi dengan teman-teman di pusat untuk memastikan bahwa untuk jadi tuan rumah ini nggak gampang, semua proses sudah dilakukan. Dan saya kira sementara tidak perlu bikin kegaduhan di ruang publik. Lebih baik saya kira secepatnya konsolidasi, Mas Otto bisa ngambil peran itu dengan Mas Menteri untuk duduk bersama dan Ibu Menlu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, peristiwa kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 itu salah satunya adalah kita mendorong pada pemerintah secepatnya mereformulasi ulang politik luar negeri, doktrin nasionalisme yang lebih kontekstual terkait dengan sepak bola. Kalau enggak, selalu ada presiden yang semacam ini dan sekali lagi nggak ada yang diuntungkan dari proses ini. Dan ini malah merugikan Bali juga ya, yang sebenarnya ramah kepada siapapun saja yang datang. Yang pasti semua kita terugikan dari peristiwa ini kalau terjadi kembali. Yang pasti Mas Saiful jangan sampai gara-gara bendera orang lain justru bendera Indonesia akhirnya nggak bisa boleh berkibar di ajang-ajang internasional.
Ya, ini kita harus Iya. pikirkan matang-matang gitu, jangan sampai salah langkah karena konsekuensi yang terberat itu cuma gara-gara bendera orang, satu bendera orang, akhirnya bendera Indonesia yang kita banggakan ini tidak bisa berkibar di mana-mana. Itu yang harus perlu diantisipasi gitu. Baik, itu catatannya. Terima kasih Mbak Raja Sabta Okto, Ketua NOC, dan juga Pak Saiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR, sudah berbagi informasi di Kompas Petang mengenai World Beach Games.